Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar Anda hari ini? Insya Allah baik ya. Oke, kembali lagi di materi podcast. Pada episode kali ini membahas tema atau episode yang tidak kalah menarik ya dari episode lainnya. Nah, pada materi kali ini mungkin sudah familiar di telinga teman-teman kita semua. Selanjutnya kalian mau tahu nggak sih podcast kali ini berisi tentang apa? Ya, podcast kali ini kita akan membahas tentang nyajis. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa nyajis itu? Ya, agama Islam memiliki beberapa ketetapan dalam hal ibadah, akidah, dan syariah. Salah satu aturan dalam beribadah untuk umat Islam adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Oleh karena itu, sebelum melakukan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, umat Islam harus benar-benar mensucikan dari diri najis atau kotoran. Salah satu ibadah wajib umat Islam adalah sholat. Sholat sebagai tiang agama sangat berperan penting dalam menjaga keimanan umat Islam serta menegakkan agama Islam. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi. Sholat tidak akan sah apabila belum suci dari najis dan kotoran. Inilah mengapa pengetahuan mengenai najis dalam Islam adalah penting untuk diketahui. Sederhananya, najis itu kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Salah satu contoh dari ibadah tersebut adalah sholat. Oke, najis memiliki beberapa tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, apa sih yang digolongkan sebagai najis? Yang pertama, bangkai makhluk hidup. Nah, semua bangkai itu najis kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Yang kedua, air liur anjing. Yang ketiga, darah. Yang keempat, nanah. Yang kelima, babi dan anjing. Dan yang keenam, homer atau minuman keras. Oke, menurut fikih, najis dalam Islam dikelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan tingkatannya, yaitu yang pertama najis mukhafafah atau ringan, yang kedua najis mutawasito atau sedang, dan yang ketiga najis mughalladho atau berat. Nah, pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam najis tersebut. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah atau najis ringan. Salah satu contoh dari najis mukhafafah adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun. Dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu, belum mengkonsumsi makanan jenis lainnya. Selain itu, contoh dari najis ringan atau najis mukhafafah adalah madhi, air yang keluar dari lubang kemaluan akibat rangsangan yang keluar tanpa memuncrat. Nah, bagaimana sih cara mencucikan najis mukhafafah atau najis yang tergolong cukup mudah? Cara membersihkan najis ringan yang pertama yaitu dengan percikan air ke area tubuh, pakaian, atau tempat yang terkena najis mukhafafah. Lalu diikuti dengan mengambil wudhu. Maksud dari percikan air yang disebutkan sebelumnya yaitu air mengalir yang membasuhi seluruh tempat yang terkena najis. Dan air tersebut harus lebih banyak dibandingkan najisnya. Misal air kencing bayi. Misalnya yang terkena najis mukhafafah adalah pakaian,
Maka ketika pakaian tersebut telah dipercik air, maka selanjutnya dapat langsung dijemur dengan dikeringkan di bawah sinar matahari seperti biasa. Najis yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito atau najis sedang, contohnya dari najis ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang terkecuali air mani. Selain itu, contoh lainnya adalah homer atau minuman keras dan susu hewan dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Bangkai makhluk hidup kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang juga digolongkan sebagai najis mutawasito. Najis mutawasito dibedakan menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis makniyah. Yang pertama, najis ainiyah. Najis ainiyah ini najis yang masih ada wujudnya. Najis ini dapat terlihat rupanya, dapat dicium baunya, serta dapat dirasakan rasanya. Contoh dari najis ainiyah adalah air kencing yang masih terlihat dengan jenis wujud dan baunya. Cara membersihkan najis ainiyah adalah dengan 3 kali mencuci menggunakan air lalu ditutup dengan menyiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mu'hiyah. Najis mu'hiyah itu najis yang tidak bisa dilihat rupanya, tidak berbau dan tidak ada rasanya. Contoh najis hukmiyah adalah air kencing bayi yang telah mengering sehingga tidak meninggalkan bekas apapun baik dari segi rupa dan tidak terlihat oleh mata dan tidak berbau. Contoh lain dari najis ini adalah air homer yang telah mengering. Cara membersihkan najis hukmiyah yaitu cukup dengan menggunakan air mengalir dengan volume yang lebih besar daripada najis tersebut. Nah, selanjutnya najis mukhalladhah. Najis mukhalladhah merupakan najis yang besar. Jenis najis ini adalah yang paling besar dan membutuhkan penanganan khusus untuk mencucikannya. Yang termasuk ke dalam najis mukhalladhah adalah babi, anjing, dan darah. Apabila bagian tubuh atau pakaian tersentuh oleh babi, terkena air liur dari anjing atau terkena darah baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, maka termasuk dari najis berat itu. Cara untuk membersihkan najis ini cukup rumit. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk bersuci yaitu dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satu dari ke-7 basukan tersebut dengan menggunakan air yang tercampur dengan debu atau tanah. Lalu disusul dengan membasuhnya menggunakan air. Namun sebelum dibersihkan menggunakan air, najis mukhalladhah yang mengenai tubuh atau pakaian harus benar-benar hilang wujudnya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai pada episode kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.